Yang jarum-jarum ini. Ayo bergerak ke apa? Nah, ya itu adalah bakteri, bakterinya hidup. Oh. Lalu kita lihat lagi, kita geser. Ini kita zoom nih, ini bakteri. Zoom lagi deh. Oh sudah, zoomnya maksimal. Zoom maksimal. Nah ini ada sel leukosit. Nah leukosit ini. Nah lihat di. Kalau ada inti di tengahnya itu leukosit. Kalau ada eritrosit. Yang mana leukosit, mana eritrosit? Nah itu eritrosit nih. Eritrosit bening. Ini eritrosit aja nih kecil-kecil ukurannya nih. Tapi begitu kita cari leukosit cari yang agak besar. Nah, yang kuning leukosit yang kayak ini nih. Nah, ini leukosit. Ini eritrosit ya. Ingatlah. Nah, yang agak besar itu leukosit. Nanti ini eritrosit lebih banyak, bening dan mengkilat. Kalau nah ini ada yang sisanya ini epitel, ini epitel. Nah, kalau ketahuan epitel apa isinya? Kada jelas. Karena tertutup oleh lain, kita cari yang lain. Ini eritrosit semuanya lah. Jangan pikir yang lain-lain ini eritrosit. Nah, ya kan eritrosit. Nah, leukosit itu yang agak besar. Jadi di sini sebenarnya sudah arahnya hematuria. Nah, ini leukositnya, leukosit kecil. Kan ada intinya itu. Kalau eritrosit tidak ada inti. Nah, bakterinya banyak lah. Jadi di sini banyak. Nah, ini apa ini? Ini epitel, lihat intinya hampir. Nah, ini epitel. Kalau kita melihat intinya ini kurang jelas, sebenarnya ini adalah epitel ginjal, RTC, renal tubular cell, atau epitel yang berasal dari ginjal. Berarti ada di dalam sitoplasmanya itu ada sejenis kayak pencahayaan, itu mungkin lemak. Kalau ada lemak itu mungkin sudah arahnya bukan epitel ginjal lagi, tapi oval fat body mungkin. Jadi bisa tidak jelas kelihatan anunya nih dalamnya. Nah, ya kan? Lalu kita cari bakterinya menggurak nang kaya no. Tapi kalau orang-orang lain nggak akan paham, kecuali orang Banjar aja menggurak. Kenapa jadi menggurak? Nah sudah. Nah ini sama, ini masih epitel. Epitel, kada tahu ini epitel dibilang tradisional bukan. Ini epitel squamous, tapi kayaknya hampir bukan squamous. Tapi ini mungkin squamous ini. Squamous bentuknya kan bentuk squamous itu persegi. Nah ini banyak eritrosit dengan bakteri dengan bakteri dengan leukosit ya, leukosit yang besar. Ini leukosit, yang ini nih, leukosit, eritrosit. Jadi harus bisa membedakan yang mana leukosit, mana eritrosit. Nah, pewarnaannya kan ini cenderung ada pewarnaan lebih warna fuksinnya yang kuat lah. Nah, ini ada ini. Nah, ini gonol nih. Apa aja orang gonol-gonol? Kada jelas kelihatan lah. Kita harus cari yang tipis. Sementara sini hampir tidak ada yang tipis cariannya. Nah, leukosit yang ganal ini. Ini leukosit yang ganal nih, nang lain di sisa nang ini nih. Leukosit kategorinya makrofag. Ini leukosit yang kecil, ini eritrosit sisanya. Jadi makrofag. Itu lebih bening. Bening. Nah, yang bening-bening ini eritrosit lah. Eritrositnya ini variasi, ada yang besar ada yang kecil karena mungkin bisa ini BJ-nya rendah. Nah, kalau hidup bakterinya dia tidak menyerap zat warna. Kalau menyerap zat warna, bakterinya mati. Di bakterinya panjang kan ini. Kita belum tahu ini bakterinya apa, ke jenis bakteri apa gitu, Pseudomonas atau yang lain. Tapi kalau pendek, Coccobacil, itu arahnya ke arah E. coli. Nah, ini belum sudah kan yang ini aja isinya nih. Oke, kan ini bakterinya kan penuh nih. Karena memang urinnya sudah lama sekali nih. Tapi kita belum dapat. Nah, ini. Nah, ini epitel. Epitelnya epitel apa ini? Kayak RTC ini, epitel ginjal ini. Renal tubular cell nih yang tengah nih. Tapi mirip transisional. Epitel ginjal lah. RTC transisional, kalau kelihatan agak seperti berekor, ada ekornya transisional tapi dari kandung kemih. Itu agak lonjong.
Ini lonjong. Ini epitel transisional nah. Transisional yang dari kandung kemih. Nah, ini. Nah, ini. Ini epitel transisional. Transisional tuh ukurannya agak besar sedikit dibandingkan epitel ginjal. Ginjal kan bulat loh, ini agak tidak bulat. Agak sedikit anu, tapi kalau persegi 6 itu sudah squamous. Ternyata sini kita tidak ketemu squamous lah. Aneh. Aneh juga squamous kalau ada ketemu. Oke. Nah, sudah kan? Nah, sekarang kita pindah yang natif. Natif tanpa pewarnaan. Nah, tanpa pewarnaan. Loh, pewarnaan ada pewarnaan nih. Pewarnaan kedua-duanya, tapi beda inilah. Beda. Ini tadi yang apa tadi? Sihyung. Sekarang tadi yang anu Sihyung yang ini. Sekarang Sihyung. Yang tadi Stenhaber Malbin. Nah, Sihyung kan beda. Nah, ini ada kalsium oksalat 1, eritrosit ada ya kan, kemudian leukosit ada. Ini leukosit nih, ini leukosit oksalat. Nah, ini eritrosit, leukosit, kalsium oksalat, bakteri. Jadi dapat sudah 4 kan satu lama pandang. Tapi ini bakterinya coba lihat nih, lebih cenderung pendek, ada yang bulat. Berarti ini kemungkinan bisa juga ini Coccobacil, berarti E. coli kemungkinan bakterinya, kemungkinan kita kada tahu. Nah, ini epitel transisional karena tidak membulat ya. Yang mana kak yang di bawah tekan di atas? Ini acil yang ini ya juga. Di atasnya squamous. Ini squamous. Kenal tuh besar, coba hampir kada kelihatan. Itu ada tahi lalatnya tuh merah. Kayak anu juga tuh mirip kayak titik puspa tahi lalat. Ada tahi lalatnya. Nah, kan berarti ini semuanya eritrosit aja lah. Ada eritrosit yang tidak warnai dan terwarnai. Itu yang kenal tuh jadi Gelembung-gelembung ini, gelembung lemak. yang ini kak. Iya. Yang terang-terang. Iya, terang. Kenapa jadi ada lemak? Mungkin ada ditemukan lemak di dalam sama gelembung. Agak berbuntut sedikit gitu. Itu buntutnya. Iya, ini transisional. Kalau yang ada ekor-ekornya dikit nih. Sel transisional dari kandung kemih. Siapa tahu sel karya ini. Tapi sel karya kan lah ya. Nah, jadi tinggal kita lihat singkal juga ya tangan. Ini sel transisional. Oke. Tapi kita kan, nah ini squamousnya. Nah, squamous tapi kada kelihatan jelas bentuknya. Jadi di sini yang lengkap lah dibandingkan yang lain. Oke nih, squamous. Oke. Selain dari itu, wah bakteri-bakteri aja ini. Ada lagi pertanyaan? Malu bertanya? Jangan bertanya. Malu bertanya tidak sesat di jalan. Ini epitel squamous. Iya. Ini kayak ada bulat juga kan? Iya, bulat itu karena tertindih leukosit, ada leukosit, eritrosit. Jadi sebenarnya itu diasuhnya eritrosit, leukosit, asuh. Iya, tumpang tindih ini eritrosit, leukosit. Ini oksalat. Oh, ini leukosit. Jadi CA oksalat itu ini bentuk dihidrat ya. Kalau monohidrat tuh panjang kayak model kayak siapa? Kita melihat itu kayak sosis memanjang seperti itu. Nah, kalau bentuk segi 4 ini dihidrat, kalau monohidrat yang memanjang. Nah, ini bakteri. Nah, ini apa ini acil mengkilat nih ini. Kristal juga. Tahu? Lambat. Silap mata, lambat. Kristal-kristal kada jelas. Oke. Mana lagi lah? Di sentrifus lagi sudah selesai. Nah, kita periksa lagi. Situ mungkin keudahan aja kan bilirubinnya itu positif. Kalau ketemu kristal bilirubin. Nah, kayaknya itu aja. Siapa yang mau identifikasi lagi ini?
Jadi pada prinsipnya di sini sedimennya lumayan cukup padat, banyak bakteri, leukosit, eritrosit, transisional, epitel squamous, epitel seperti apa ini? Bakterinya kan kayaknya E. coli, kemudian kalsium oksalat, lalu ada kayak kristal tuh kayak lemak-lemak. Oke, itu saja. Di sini lihat pH-nya dulu ya. Kalau biasanya pH-nya ini ada kayak pengen pecah kaca ini, lihat pH-nya. Kalau pH-nya tinggi, kemungkinan ini kristal karbonat. Nah, ini si transisional. Yang itu kan Pak. Itu tadi ada yang kayak ini tapi Nih, lain samping lagi Pak. Sebelahnya, Pak. Yang dihiga pecahan tadi Pak. nih. Kristal juga itu kayak pecahan ini sama. Kayak karbonat, kristal kalsium karbonat. Tapi lihat pH-nya, mungkin pH-nya tinggi ini. Jadi banyak kristal karbonat sebenarnya ini kalau pecahannya. Nah, kira-kira itu saja. Ada pertanyaan? Tinggal kalian identifikasi saja. Nah, ini kipas. Ini bukan tirosin ya, ini kristal dari zat warna, kemungkinan fuksin. Baik. Ya fuksin kalau salah nih, kristal fuksin atau gindian violet. Fuksin ini. Mending kita cari ini saja nih, kalsium apa namanya, squamous, sel squamous nih. Gede-gede. Oke, itu saja. Singkal tangan.